Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Dalam pertemuan hari ini, kita akan belajar materi IPA yang berjudul Magnet dan Medan Magnet. Pasti kalian sudah tidak asing dengan kata magnet. Kata magnet ini berasal dari Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesia. Untuk mengetahui lebih jauh apa itu magnet, yuk simak penjelasannya. Poin yang pertama yaitu pengertian magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Gaya tarik yang dihasilkan oleh magnet disebut dengan gaya magnet. Magnet memiliki kekuatan daya tarik yang berbeda-beda pada tiap sisinya. Gaya tarik magnet terkuat terdapat pada kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sementara itu, bagian terlemah dari magnet berada pada bagian tengah magnet. Poin berikutnya yaitu bentuk-bentuk magnet. Berdasarkan bentuknya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu ada magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk secara alami atau berasal dari alam, tanpa campur tangan manusia. Contoh dari magnet alami seperti magnet bumi, jabal magnet di Madinah, bebatuan magnet, pegunungan magnesia, dan batu alam magnet. Magnet buatan. Magnet buatan itu adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh dari magnet buatan ada magnet silinder, magnet jarum, magnet lingkaran, magnet U, magnet batang, dan magnet cincin. Poin berikutnya yaitu sifat-sifat magnet. Magnet memiliki sifat-sifat yang dapat dimanfaatkan untuk membantu aktivitas sehari-hari. Lalu, apa saja ya sifat-sifat magnet? Sifat magnet yang pertama, apabila kutub sejenis didekatkan, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Sifat yang kedua, apabila kutub yang berbeda jenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Kemudian sifat magnet yang ketiga, gaya tarik atau gaya tolak terbesar terdapat pada ujung kutub-kutub magnet. Dan sifat magnet yang keempat yaitu magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari jenis logam tertentu, misalnya besi, baja, dan nikel. Poin berikutnya yaitu mengenal benda magnetis dan non-magnetis. Tidak semua jenis logam dapat ditarik oleh gaya magnet. Benda-benda yang dapat ditarik dengan magnet disebut dengan benda magnetis. Contoh dari benda magnetis sendiri antara lain benda yang terbuat dari besi, baja, dan nikel. Sementara benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut dengan benda non-magnetis. Beberapa jenis benda non-magnetis diantaranya seperti kayu, kaca, karet, plastik, aluminium, dan tembaga. Poin selanjutnya yaitu penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada magnet silinder. Magnet silinder ini biasanya digunakan untuk kunci pintu pada lemari kaca dan kayu. Selain itu, juga bisa digunakan untuk penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada magnet jarum.
Magnet jarum ini biasanya terdapat pada kompas, yaitu sebagai penunjuk arah. Berikutnya ada magnet lingkaran. Magnet lingkaran ini dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan untuk menghasilkan listrik, membantu dalam perubahan energi, dan sebagainya. Kemudian ada magnet U. Magnet U ini biasanya digunakan pada motor listrik untuk mainan dan motor pompa bensin kendaraan. Kemudian ada magnet batang. Magnet batang ini dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan untuk kunci pintu pada lemari kaca dan kayu. Selain itu juga bisa digunakan untuk penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan lain-lain. Magnet batang ini fungsinya hampir sama dengan magnet silinder. Kemudian ada magnet cincin. Magnet cincin ini dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan untuk pembuatan pengeras suara seperti speaker di radio, bioskop, ataupun ponsel. Magnet cincin juga bisa dimanfaatkan pada mesin motor listrik. Selain itu, terdapat beberapa contoh penggunaan magnet lainnya, seperti terdapat pada papan catur yang memiliki fitur magnetik yang membuat bidak catur dapat menempel pada papan catur. Kemudian yang kedua, bel listrik. Biasanya magnet dalam bel listrik untuk menarik pemukul ke bel agar berbunyi. Kemudian magnet terdapat pada dinamo sepeda. Dinamo sepeda menggunakan magnet untuk menghasilkan arus listrik pada lampu sepeda. Untuk berikutnya, magnet biasanya digunakan pada gitar listrik. Gitar listrik menggunakan magnet untuk menghasilkan arus listrik saat dipetik. Kemudian alat pemisah sampah besi menggunakan gaya magnet untuk memisahkan logam yang tertarik magnet dan sampah lain yang tidak tertarik. Kemudian ada mesin cuci. Mesin cuci menggunakan gaya magnet, yaitu untuk memutar mesin cuci. Kemudian kipas angin. Kipas angin menggunakan gaya magnet untuk memutar baling-baling kipas. Poin berikutnya, kita masuk ke medan magnet. Medan magnet itu merupakan daerah di sekitar magnet yang masing-masing dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah medan magnet inilah magnet memiliki kekuatan untuk dapat menarik benda. Medan magnet ini tidak dapat terlihat begitu saja. Kita dapat melihatnya dengan cara menaburkan serbuk besi pada sekitar magnet. Serbuk besi yang ada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Poin berikutnya, kita masuk pada cara membuat magnet. Gimana ya cara membuat magnet? Dalam membuat magnet, terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama membuat magnet dengan cara induksi. Cara membuat magnet dengan induksi adalah mendekatkan benda magnetis ke magnet. Sebagai contohnya, sebuah paku yang akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet, dan secara otomatis paku ini menjadi magnet dengan prinsip induksi. Paku tersebut dapat menarik magnet dan juga benda-benda magnetis lainnya. Magnet yang dibuat dengan cara induksi bersifat sementara. Jika magnet yang menempel pada paku dilepaskan, maka sifat kemagnetan pada paku juga menghilang. Cara kedua, membuat magnet dengan cara menggosokkan ke magnet. Cara membuat magnet dengan menggosokkan ke magnet adalah cara paling sederhana. Magnet dapat digosokkan langsung ke benda magnetis seperti besi. Dalam menggosok, kita harus menggosok dengan satu arah saja dan menggunakan kutub magnet yang sama. Semakin lama kita menggosokkan magnet, maka semakin lama sifat kemagnetannya melekat pada benda magnetis tersebut. Kemudian, membuat magnet cara ketiga, yaitu membuat magnet dengan cara dialiri listrik. Membuat magnet dengan cara dialiri listrik ini disebut dengan elektromagnet. Cara membuat elektromagnet cukup sederhana. Benda magnet harus dililitkan kabel. Kedua ujung dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik lainnya.
Elektromagnet dapat menarik benda magnetis ketika benda magnetis yang dililit kabel dialiri listrik. Jika sumber listrik dilepas, maka sifat kemagnetannya akan hilang.